Halo semuanya, perkenalkan saya Cordelia Elizabeth Primenes dari kelas 11C. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan warna indikator asam basa alami. Nah, sebelum itu kita siapkan alat dan bahannya. Alatnya yaitu sendok, kemudian ada cup-cup gelas, kemudian bahan-bahannya adalah ekstrak kembang sepatu, lalu ada ekstrak kunyit, kemudian ada ekstrak bayam merah. Baru di sini ada larutan air jeruk nipis 1, air jeruk nipis 2, dan air jeruk nipis 3. Di sini larutan deterjen 1, larutan deterjen 2, dan larutan deterjen 3. Kemudian di sini adalah air putih 1, air putih 2, dan air putih 3. Nah, langsung saja untuk memulai percobaan ini. Pertama, kita ambil ekstrak kembang sepatu, kemudian kita ambilkan 1 sendok ekstrak kembang sepatu, lalu kita masukkan ke dalam larutan jeruk nipis, lalu kita aduk, kita goyang-goyangkan untuk mempercepat pencampuran. Kita masukkan ke larutan air jeruk nipis 1, kemudian kita ambil 1 sendok masukkan ke larutan deterjen 1, dan ambil lagi 1 sendok masukkan ke larutan air 1. Lalu kita goyangkan. Berikutnya kita ambil larutan ekstrak kunyit, kita ambil 1 sendok makan, masukkan ke dalam larutan air jeruk nipis, lalu ambil lagi 1 sendok masukkan ke dalam larutan deterjen, dan 1 sendok kita ambil masukkan ke dalam air putih. Untuk memperjelas akan saya taruh. Dan sisa gelas air jeruk, larutan jeruk yang ketiga, deterjen yang ketiga, dan air putih yang ketiga. Dan sisa ekstrak yang terakhir adalah ekstrak bayam merah. Lalu kita ambil ekstrak bayam merah, kita masukkan ke dalam larutan air jeruk ketiga, masukkan ke dalam larutan deterjen ketiga, dan masukkan ke dalam larutan air putih ketiga. Setelah itu kita perhatikan perubahan apa saja yang terjadi. Kita diamkan dulu selama beberapa menit. Setelah beberapa saat, inilah perubahan warna yang terjadi. Ekstrak kembang sepatu pada larutan jeruk nipis 1 warnanya merah muda. Ekstrak kembang sepatu pada larutan deterjen 1 warnanya merah pekat hampir kecoklatan. Ekstrak kembang sepatu pada larutan air putih 1 warnanya merah hampir sama dengan warna ekstrak aslinya. Nah, sedangkan ekstrak kunyit pada larutan jeruk nipis 2 warnanya kekuningan. Ekstrak kunyit pada larutan deterjen 2 warnanya orange pekat hampir kemerahan. Dan ekstrak kunyit pada larutan air putih 2 adalah jingga pudar atau orange pudar. Dan yang terakhir, ekstrak bayam merah pada larutan air jeruk nipis 3 adalah warnanya ungu muda hampir kemerah mudahan. Lalu ekstrak bayam merah pada larutan deterjen 3 adalah ungu tua. Dan yang terakhir, ekstrak bayam merah pada larutan air putih 3 adalah ungu muda seperti warna ekstrak sebelumnya. Nah, dari percobaan tersebut,
dapat kita ketahui bahwa indikator asam basa ini dapat menentukan mana larutan yang merupakan larutan asam dan mana larutan yang merupakan larutan basa. Hal tersebut dikarenakan indikator asam basa alami seperti kunyit, kembang sepatu, dan baya merah mengandung antosianin yang memberikan pigmen warna pada tanaman tersebut. Nah, antosianin ini peka terhadap kadar pH. Nah, antosianin akan lebih stabil pada kadar pH yang lebih rendah atau dalam kondisi asam sehingga memberikan pigmen warna merah. Dan sementara itu, jika pada larutan yang basah, maka antosianin akan berubah menjadi warna kebiruan pada pH yang tinggi. Nah, maka dari itulah mengapa ketika antosianin bertemu dengan asam, maka warnanya akan bercampur dengan warna asli dari ekstrak tersebut dengan warna merah. Kemudian jika bertemu dengan pH yang tinggi atau pada larutan basah, maka warna asli dari ekstrak tersebut akan bercampur dengan warna biru. Nah, dari percobaan ini dapat kita ketahui bahwa larutan jeruk nipis merupakan larutan asam, larutan deterjen merupakan larutan basa, dan larutan air merupakan larutan netral. Dikarenakan ketika ekstrak yang kita buat tadi dicampur ke larutan deterjen, cenderung warnanya itu pudar atau menjadi kemerahan. Nah, sedangkan kalau dicampur ke dalam larutan yang basah seperti deterjen, maka warnanya akan semakin pekat atau kebiruan. Sedangkan kalau dicampur dengan warna netral, tidak ada perubahan atau perbedaan warna dengan ekstrak yang sebenarnya. Jadi sekian saja percobaan saya. Terima kasih.